zakatnya perdagangan. Nih yang kita dagang grosiran, ya, apakah wajib dizakati enggak? Atau punya sejenis warung-warung bucok kayak gitu, apa perlu dizakatin apa kagak? Saya jualan ban Pak Ustaz, apa perlu dizakatin apa kagak? Nah, zakatnya harta dagangan atau barang dagangan itu nanti dihitung pada akhir tahun, bukan akhir tahun bulan Masehi kita. Dari mulai buka dihitung sudah sampai 1 tahun, setiap 1 tahun dihitung. Ya, terserah mau mulai Januari, mau mulai Muharram, pokoknya kembalinya ke sana juga. Cara perhitungan zakatnya, ketahui dulu nisabnya, bahwa wajib dizakati itu apabila sudah sampai, kalau dihargakan emas 85 gram. Dikalikanlah sekarang, misalnya harga emas yang cakepan dikit 850. Ini sekarang lagi naik 800 lah. 85 gram berarti 85 kali 8, 800 berapa juta ya. Berapa? 72 juta. Segitu baru wajib zakat di akhir tahun. Nah, harta sekian itu mana? Modal diputar, keuntungan piutang, tambahin selama setahun. Jadi modal diputar, keuntungan piutang. Kalau piutang mah utang orang ke kita, namanya piutang. Modal setahun, mata modal diputar, kemudian keuntungan, kemudian piutang. Habis itu kurangi hutang, kurangi kerugian. Maka penting pembukuan. Di sini Islam ngajari nama kita administrasi harus cakep. Kan nggak bisa kita ngitung zakatnya. Kalau setahun nggak pernah dihitung, ya pokoknya segitu banyak. Makruh dengan anggaran. Belanja berapa? 800 aja lah, yang penting cukup. Keuntungannya berapa? Ya kira-kira aja. Nggak akan pernah tahu. Makanya Islam di sini rapih banget. Dari manajemen zakat, Islam mengajarkan kita tertib administrasi. Jadi itu apabila modal yang diputar, keuntungan piutang tambahin, setelah ditambahin kurangi dengan utang dan kerugian selama setahun itu. Dihitung akhirnya ada nggak seukuran 70 juta misalnya. Alhamdulillah 350 juta. Berarti wajib ya. Sampai nisab maka keluarkan 2,5%. Dikit. Ya Allah, yang dagang cek barang-barangnya kalkulasi. Alhamdulillah ada 12 juta, nggak usah. Ya. Ya. Alhamdulillah ada 30 juta, belum. Ya. Masya Allah. Nah, itu zakat barang dagangan. Sekarang zakatnya barang tambang. Ya. Barang tambang itu emas dan perak. Nah, tapi di sini mah lebih diartikan sebagai harta karun. Jarang ya sekarang harta karun tuh ya apa? Di bawah pohon marik pusaka ya.
Oh sana tuh tarik emang ojek. Pasti pemuda tahun 80-an ngalamin di bawah pohon. Oh sana tuh energinya gede. Kadang-kadang nonton YouTube gitu. Jadi kalau misalnya beneran nih kita memang ya lagi gali sumur, ada bongkahan emas, atau bongkahan perak, dikeluarinnya itu yaitu 1/4, 1/10 atau 40% ya, 40 lah. Jadi 1/4, 1/10. Itu mah keluarinnya nggak usah nunggu nisab, nggak usah nunggu tahun depan. Pokoknya nemu bayarin sama ya. Cuman ini mah dibayarkannya itu kalau contoh lah 120 emas ya, 120 emas dibagi 40 dikali 2,5%, sekarang hitungnya seperti itu ya. Cuma 3 gram kalau 120 ya. Itu mah pokoknya keluarin seketika dapat apa, kalau dapat emas atau perak, tapi dari barang tambang langsung, dalam arti barang temuan. Kalau yang nemuinnya itu orang muslim. Tapi sampai sekarang kita jarang ya yang nemu ataupun dapat kabar orang dapat harta karun tuh nggak ada ya, jarang lah. Kalau mau ya ke Haji Murdani di Ciledug. Legenda. Sekarang zakat fitrah ya. Zakat fitrah wajib. Zakat fitrah itu dengan 3 perkara. 1, orang Islam. 2, adanya kelebihan. Jadi kalau kita zakat fitrah, kalau kita ambil, kita harus tahu orang yang kagak punya beras, yang kagak punya harta, Pak Amir, saya mah bisa buat bayar zakat fitrah 3 kilo ada, cuman buat besok saya gak makan. Jangan ditagih, jangan. Jadi harus ada lebih. Bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, anaknya ya. Yang di bawah tanggungan dia harus terjamin besok pas Idul Fitri ada nggak makan. Gitu ya. Kapan abdolnya mah? Yaitu dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maghrib, Syafi'iyah mestinya kayak gitu. Maghrib bagi zakat tuh buat siang-siang. Jam 10 udah bapak-bapak, ibu-ibu ambil zakat. Jam 10. Ustaz kalau malam capek, ya emang perintahnya kayak gitu. Bahasa simpelnya selalu jangan dibikin ribet apa. Emang ada aturannya kita. Ya, bukan masalah ribet atau enggak ribet, ada aturannya. Kalau dihitung kilo mah sekarang 2,5 ya sekira.
Kalau dihitung liter atau 3,5 kan. Kalau bahasa fikihnya 1 sok. Sok itu. Nah sekarang yang dibayarkan zakat kepada orang tersebut ada 6 golongan. Disebutkan dalam Al-Quran, 1 orang fakir, 2 orang miskin, 3 amil, kemudian 4 orang mu'alaf, kemudian budak, kemudian yang punya hutang, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Dalam Al-Quran seperti itu. Nah sekarang kita definisikan dulu. Jadi kalau ngaku saya orang fakir, saya nggak dapat. Nah kita cek fakir itu ukuran agama kayak gimana? Apa yang rumahnya ada tulisannya keluarga tidak mampu atau gimana? Ya. Kita hitung dalam perspektif agama. Kadang-kadang kalau tulisan gitu depannya yang penting punya orang dalam bisa ada tulisannya. Fakir, yaitu dalam bab zakat dikategorikan fakir itu wa huwa alladzi la mala lahu wa la kasba yaqau mauqi'an min hajati. Orang fakir mah dia kagak punya harta, kagak punya pekerjaan juga. Ya Allah, itu orang fakir. Ya, penghasilan sehari 500.000 bilang fakir. Lempengan BLT mah fakir. Saya nggak mampu. Saya rekam nih pakai iPhone. Gimana kalau orang kaya cuman lagi gak megang uang, bandanya banyak, ya, cuman lagi gak megang uang, apakah perlu ngasih zakat? Gak boleh. Ya, rumahnya udah tinggal, mobil ada, cuman hari itu lagi gak pegang uang, duitnya di bank, banknya tutup. Saya bagi zakat lah Pak RT, soalnya saya lagi libur Pak. Nggak boleh, jual untuk Ferrari. Nah, kalau orang miskin dalam kategori zakat itu apa? Dia mestinya sehari itu ada 100.000, dapatnya cuma 70.000. Itu miskin. Dia sekolah, istrinya lagi hamil, ya, bocahnya 6, yang satu lagi SMA, satu lagi SMP, sisanya SD. Ya Allah, dapat sehari 70.000, tiap hari makan bayam aja biar kayak Popeye. Keluarga Popeye tiap hari makan bayam. Sekalinya makan rendang, makan ayam dalam bentuk mie rendang, mie ayam. Nah yang kayak gitu itu perlu dapat zakat. Nah, maka kalau ada orang motot saya nggak kebagian zakat, masuk sini nggak kategorinya? Satu, fakir, gawe nggak, punya duit nggak, ada benda nggak, kasih. Kerja. Berapa sehari dapat 70.000 Pak? Pengeluaran 140. Ternyata hidup sendiri. Ya Allah, mantesan rokoknya 3 bungkus sehari. Ya Allah, itu bukan itu boros. Maksudnya adalah pengeluaran normal, pengeluaran rasional, ya. Bukan pengeluaran yang diada-adanya. Alhamdulillah Pak,
Saya mendapat uang sehari 200.000, cuman pengeluarannya 400.000. Emang kenapa Pak? Saya pembantunya 2. Kak. Berapapun uang yang kita miliki akan cukup kalau untuk membiayai hidup, tapi tidak akan cukup untuk gaya hidup. Berapa? Itu duit mau 1 juta dalam sehari, kalau menuhin gaya hidup masih susah. Lagi gaji 100.000, pengen gabung sama PNS, naik gaji 1 juta, gabungnya sama orang-orang Pemkot, susah. Gaji 10 juta bagi kita gede banget, ya gabungnya sama Atta Halilintar orang kenal juga. Kata Isa, alhamdulillah nih Pak Glenn Hardro nih, bulan ini ada 7, kalau 1 tempat 1,5 juta. Amin, amin. Yang ayal kan walaupun pada faktanya 300.000, ongkos sudah ditanggung. Ya, alhamdulillah syukur. Penghasilan banyak, jangan tambahin pengeluarannya. Ya. Dapat berapa? Sejuta. McD. Itulah dapat lebih, belanja lebih. Dapat 1 juta, emang biasanya angkringan, ya angkring. Warteg ya warteg. Nggak usah dirubah kualitasnya. Biasa nongkrong cukup mie, cukup kopi, ketawa-ketawa, jadi dapat 1 juta kok jadi beda selera. Masya Allah. Jadi hitungannya fakir itu dalam miskin itu pengeluaran normal, bukan pengeluaran yang diada-ada, apalagi pengeluaran yang hanya bersifat gaya dan konsumtif saja. Tapi normal. Dia punya anak sekolah, makannya ya makan orang sederhana seperti apa sih? Ya. Kalau ngaku kurang gaji 100, hidup hanya suami istri berdua misalnya, tapi makannya mesti nasi padang pilih-pilih, ya itu bukan kategori miskin tapi boros. Ya. Nah itu. Kalau kita minta zakat, ini udah masuk yang 2 ini belum? Nah, Pak kali Ustaz ada yang ketiganya nih. Yang selanjutnya amil. Ya. Yang bekerja, ngurus-ngurusin, ngambil dan bayarin ke atau memberikan ke mustahik. Itu ibadah apa? Kemudian mu'alaf. Mu'alaf dulu supaya dia ada kecenderungan lebih kuat imannya, takut nanti masuk agama lain lagi. Ya. Jadi kalau mu'alafnya orang kaya misalnya, kalau dia butuh tetap kasih, karena dengan status mu'alafnya, bukan status miskinnya. Kemudian orang yang berhutang, ya, gimana Ustaz? Shopee Pay letter ada termasuk. Pinjol kagak.
Itu mah hutang yang bukan syariah. Temennya ditelepon mulu. Apakah ini dengan saudara Iya? Kena dengan saudara Isan. Ini Pak, minjem di mobil net. Tolong kabarin Pak Isan. Tiap hari diteleponin. Yang hutangnya Isan, yang ditelepon temennya. Itu biasa pinjol kayak gitu. Itu riba. Gak boleh. Bahkan ya, ini sekarang tuh pinjol tuh udah jadi mental. Ganti nomor aja tetap dosa, gak boleh. Termasuk misalnya orang itu berhutang karena ingin meredakan fitnah perselisihan di antara dua kampung. Contoh, anak muda nih, ya, kelompoknya Ayo sama kelompoknya Iya, rebutan cewek berantem. Rebutan bentrok. Wah, udah semua buat sulit, semua macam bawa gear. Cuma Rehan dong yang bawa kamera. Awas dokumentasi. Orang di mana? Orang lagi genting masih sempet. Datang Paisa, kata Paisa, gue udah jangan berantem. Ini gue bagi sejuta. Pulang. Kata Ayo, kalau gini caranya kita berantem lagi besok. Kata Paisa, ya nggak apa-apa lah, gue utang 2 juta nih. Biar pada tentrem, pada aman, nggak ada pertumpahan darah. Terpaksa saya minjem 2 juta. Nah, itu termasuk kategori limit orang yang berhutang, walaupun hutangnya itu untuk melerai perpecahan. Tapi nggak ada kan zaman sekarang orang berantem dikasih duit. Tapi pernah ada kejadian, ini fakta. Orang tawuran antar SMA, saya nggak sebut, yang wilayah-wilayah sini. Dia bacok dadanya, yang ngebacok panik, nolongin. Coba logikanya, dia bacok dia tolong. Jadi apa urgensinya gitu? Itu kejadian. Saya dikirim videonya. Jadi setelah dibacok panik, keluar lu nggak apa-apa. Dibacok, panik juga kan? Karena kadang-kadang orang tawuran itu bukan karena ada masalah, karena nyari eksistensi, pengen diakui saya jagoan, saya tuh hebat, dapat pengakuan dari kakak kelas. Berangkat sana. Kalau pengen diakui geng gua, berantem dulu. Ayo menungguin luar kok. Gimana? Beres? Base camp. Nah, panik. Tapi rata-rata memang zaman sekarang tuh bukan karena hebat tawuran, banyak mati, apa hebatnya berarti ya? Kecuali ketika digorok tuh teng tuh kuat semua, kan seru jadinya. Kayak Power Ranger berantem, nggak ada matinya. Kalau masih pada mati kan buat apa juga?
Kemudian sabilillah, fisabilillah itu siapa? Mereka itu yang berperang di jalan Allah, kemudian nggak ada gajinya. Siap ke Palestina, kata Ridho. Cemang-cemang. Tahunya Agustusan. Nah, dia berjuang, berperang, kemudian nggak dikasih modal sama pemerintah, nggak digaji. Ketika ketemu sama orang kayak gitu kasih zakat. Dia adalah fisabilillah. Nah, kalau di sini kalau menurut pengarang Fadhul Qarim yang punya gaji di pemerintah, model tentara apa, nggak berhak berzakat. Kemudian yang selanjutnya adalah amir. Ya, amir tadi. Amir udah tadi. Jadi sampai yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Dia yang melakukan perjalanan di negeri zakat. Maksudnya di negeri, misalnya, tapi perjalanan yang dibolehkan. Misalnya Ridho pesantren di Jawa, itu kan perjalanannya karena lillah, cari ilmu apa, maka biasa dikategorikan sebagai Ibnu Sabil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa dulu.